sebagai perwira yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965, adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Kepemimpinan Jenderal Ahmad Yani telah terlihat sejak dirinya masih belia. Saat anak-anak, Yani yang gemar bermain perang-perangan sudah menunjukkan bakat kepemimpinannya dengan selalu menjadi pemimpin bagi teman-teman bermainnya. Sejumlah tuturan kesaksian menyatakan saat masih tinggal di tanah kelahirannya di Purworejo, Jawa Tengah, Ahmad Yani kecil kerap terpesona dengan kisah kecerdasan dan keberanian Pangeran Diponegoro saat berperang melawan Belanda. Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Walaupun dia juga orang yang santun. Beliau seperti pemuda-pemuda dari daerah situ memiliki tradisi untuk menjadi militer. Seperti diketahui Pak Dirman dari situ, ya, Pak Gatot Subroto dari situ, ya tentu saja Pak Ong Sumoharjo, ya juga dari situ. Ahmad Yani lahir pada tanggal 19 Januari 1922 di Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Ayah Yani, Wong Sumoharjo, adalah seorang sopir yang bekerja di sebuah pabrik gula untuk pengusaha Belanda. Pada tahun 1927, Yani dan keluarganya pindah ke Batavia mengikuti sang ayah yang bekerja pada seorang perwira militer Belanda. Yani kecil menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS Bogor pada tahun 1935. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertamanya di Mulo Bogor. Bersamaan dengan pecahnya Perang Dunia Kedua di Eropa pada tahun 1940, Ahmad Yani meninggalkan pendidikan menengah atas atau AMS-nya di Batavia karena harus menjalani wajib militer. Saat itu, Yani memilih belajar topografi militer di Malang. Bahwa Pak Yani itu di zaman Belanda, ya, zaman Belanda, penjajahan Belanda itu sekolah di AMS, ya, AMS di Jakarta, Batavia dulu, Army Military School. AMS itu kalau sekarang SMA gitu ya, dan waktu itu dan kebetulan satu kelas dengan kemudian ipar saya, jadi saya juga tahu bahwa kemudian saya tanya pada ipar saya bagaimana itu Yani waktu mudanya. Jadi dia memang orang yang spontan. Saat tentara Jepang masuk wilayah Nusantara pada tahun 1942, Yani dan keluarganya pindah kembali ke Purworejo, Jawa Tengah. Saat pemerintah pendudukan Jepang membentuk pasukan pembela tanah air atau PETA, Ahmad Yani ikut mendaftar untuk bergabung dengan kesatuan ini. Ia bahkan terpilih untuk dilatih sebagai Sudanco atau Letnan di Bogor, Jawa Barat. Setelah selesai, ia dikirim ke Magelang, Jawa Tengah sebagai instruktur. Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian, ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi, ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi. Saat menjalani pelatihan sebagai anggota PETA inilah Ahmad Yani mengenal dan jatuh cinta kepada Yayu Rulia Sutodiwiryo. Meski kala itu ada peraturan ketat bahwa Sudanco belum boleh menikah dalam jangka waktu tertentu, Yani memilih nekat menikah diam-diam dengan Yayu pada tanggal 5 Desember 1944. Waktu masa senggang itu dia belajar
belajar mengetik ya. Guru ngetiknya adalah ibu saya, ibu kami, guru ngetiknya. Jadi bapak seneng lah sama ibu itu. Akhirnya mereka nikah di Purworejo. Setelah proklamasi kemerdekaan, jiwa patriotisme dan ketangkasan Ahmad Yani sebagai seorang perwira militer yang bisa diandalkan mulai terlihat. Bersama sejumlah pejuang, Yani berhasil melucuti dan menyita senjata Jepang di Magelang. Saat pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada tanggal 5 Oktober 1945, tanpa ragu sedikit pun Yani ikut bergabung. Kala itu, Yani bahkan diangkat menjadi komandan TKR wilayah Purwokerto. Waktu kita merdeka, sebagai seorang yang memang tadi dikatakan spontan dan pasti sudah rasa kebangsaan, Pak Yani sebagai perwira peta juga bergabung pada BKR, TKR dan kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia itu. Pak Yani kemudian terkenal sebagai seorang komandan pasukan yang baik, komandan batalion. Saat terjadi agresi militer Belanda pertama, bakat kepemimpinan militer Ahmad Yani kian terlihat setelah pasukan yang dipimpinnya berhasil menghalau mundur pergerakan pasukan Belanda yang hendak menduduki wilayah Pingit, Ambarawa, Semarang. Atas kecakapannya ini, saat terjadi agresi militer Belanda kedua, Ahmad Yani dipercaya menjadi komandan Weherkreis II dengan wilayah kepemimpinan mencakup daerah pertahanan Kedu. Pak Yani loyal kepada siapa? Ya loyal pada Nasution, ya loyal. Tak lama setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, Ahmad Yani yang saat itu berpangkat letnan kolonel mendapat tugas menumpas pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau DITII di wilayah Jawa Tengah. Untuk mematahkan perlawanan pasukan DITII yang banyak diantaranya adalah mantan pejuang dan kombatan perang kemerdekaan, Ahmad Yani membentuk pasukan Banteng Raiders. Pasukan yang dikenal bisa bergerak cepat dalam berbagai medan dan cuaca ini berhasil menumpas pasukan DITII yang banyak bergerak di wilayah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Beliau yang dulu membentuk Banteng Raiders, itu pasukan Diponegoro ya, termasuk Diponegoro, dinamakan Banteng Raiders oleh karena mereka bagian dari barisan Banteng, brigade mereka itu Banteng, dan Banteng Raiders itu satu grup dari mereka yang dapat latihan khusus. Nah ini semua inisiatif dari waktu itu sudah Kolonel Yani atau Letnan Kolonel Yani. Pada Desember 1955, kecemerlangan Ahmad Yani dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepadanya membuatnya terpilih mengikuti tugas belajar kepemimpinan militer di Fort Leavenworth, Amerika Serikat. 3 tahun kemudian, tepatnya pada bulan Agustus 1958, nama Ahmad Yani kembali tercatat dalam sejarah setelah ditunjuk memimpin operasi 17 Agustus untuk memadamkan pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Dengan pasukan khusus yang dibentuknya, Yani yang saat itu berpangkat kolonel berhasil merebut kembali kota Padang dan Bukit Tinggi relatif tanpa banyak kesulitan. Satu RTP, Resimen Tim Pertempuran dari Jawa Tengah, Diponegoro, dan satu RTP dari Jawa Timur, Brawijaya. Dengan 2 RTP ini terus Pak Yani melakukan operasi di Sumatera Barat, kemudian juga ditambah lagi dengan pasukan RPKD yang dipimpin waktu itu oleh Karudin Nasution, Mayor Karudin Nasution yang datang dari arah Riau, Pekanbaru. Nah, ini kemudian yang dapat mengatasi, dan Pak Yani dianggap berjasa di situ. Kesuksesan operasi 17 Agustus membuat reputasi dan sosok Ahmad Yani kian dikenal dan diakui. Sejak tahun 1959, kedekatan Ahmad Yani dengan Presiden Soekarno juga mulai terlihat. Kala itu, Yani sering dipanggil berdiskusi ke istana oleh Presiden. Pada tanggal 1 Januari 1962, atau tepat setahun setelah kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal,
Ahmad Yani yang menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat kembali mendapat kenaikan pangkat menjadi Mayor Jenderal. 6 bulan kemudian, atas pilihan Presiden Soekarno, Ahmad Yani diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Abdul Haris Nasution. Bung Karno mau membatasi pemenang Pak Nasution, bukan Pak Nasution yang menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat. Pak Nasution dijadikan Menteri Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Tapi ya itu aja, hanya kantor di sekarang Merdeka Barat itu, oleh karena masing-masing angkatan sebagai Menteri Panglima itu langsung ke Presiden. Nah, waktu itulah Pak Yani dijadikan Menteri Panglima Angkatan Darat. Nah, tentu ada maksud, ada domba ya. Tapi Pak Yani loyal kepada siapa? Ya loyal pada Nasution, ya loyal pada Soekarno. Berbeda dengan pembawaan Jenderal Nasution yang cenderung kaku. Sebagai orang yang terdidik dalam kultur Jawa, Ahmad Yani bisa bersikap lebih luas dalam berhubungan dengan Presiden Soekarno. Yani yang kerap menemani Bung Karno dalam acara-acara non-resmi juga sangat disukai Bung Karno. Karena kedekatan mereka, Ahmad Yani sering disebut sebagai anak emas Soekarno. Pak Soekarno di Istana Bogor, mereka dipanggil. Kalau kita nggak ada, nggak dipanggil. Bapak Ibu aja panggil sana. Nemenin, ya ngobrol antara mereka. Kalau istana sini ya sering lah. Dekat kok, nggak ada masalah. Pak Yani dan Pak Nas sadar mereka harus mengamankan Bung Karno sekuat mungkin. Nah, di sini kemudian sifat Yani itu, ya. Bung Karno itu kan senengnya dansa-dansa, ya. Apa itu namanya? Dulu ada tarian apa itu. Kalau Pak Nas tuh nggak bisa suruh ngelayani Bung Karno begitu, nggak bisa. Pak Nas tuh kaku ya, Pak Nas Muslim yang mungkin nggak bisa lah suruh dansa. Pak Yani bisa, nah ini. Terus Pak Yani di situ, karena itu kemudian dia bisa betul melayani Bung Karno. Apa yang Bung Karno dia suka, karena Pak Yani sadar dia harus berbuat begitu, jangan sampai nanti yang menggenggam Bung Karno itu Aidit dan PKI. Saat Bung Karno kian aktif mengusung gagasan Nasakom untuk mempersatukan kaum nasionalis agama dan komunis, hubungan Yani dengan sang presiden mulai berjarak. Yani yang kerap menentang usulan-usulan PKI dalam rapat-rapat kabinet tidak pernah mau mendukung gagasan Nasakom. Dan meski berusaha diredam Presiden Soekarno agar tidak muncul di permukaan, persaingan dan ketegangan hubungan antara PKI dengan Angkatan Darat tetap terjadi. Permusuhan ini kian memanas saat pemimpin PKI, D.N. Aidit, menggembar-gemborkan ide pembentukan Angkatan Kelima yang terdiri dari kelompok buruh dan tani yang dipersenjatai. Gagasan yang mengemuka seiring tersiarnya kesediaan pemerintah Tiongkok untuk memberi bantuan 100.000 pucuk senjata kepada pemerintah Indonesia ditolak mentah-mentah pihak Angkatan Darat. Situasi ini menempatkan Ahmad Yani pada posisi yang sulit. Kita TNI, kita sejak 50 punya Sabta Marga. Ditegaskan kita sebagai anggota TNI harus melaksanakan Sabta Marga dengan konsekuen. Marga ke-1, kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Marga kedua, kami patriot Indonesia, pembela serta pendukung ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Ideologinya Pancasila ya, dengan sendirinya sulitnya di situ, sulitnya posisi dari, terutama yang di atas ya, saya masih di bawah, nggak terlalu. Tapi Pak Yani, Pak Nasution, Pak Prapto itu kan sulit yang langsung berhadapan. Mereka royal, tapi kemudian melihat bagaimana kaum komunis itu makin berpengaruh, kan sulit itu. Yani sangat anti komunis, Presiden Soekarno enggak. Itu yang menimbulkan keretakan di antara mereka. Itu. Tapi ya Presiden Soekarno masih melihat dia anak emasnya, karena konon kabarnya Yani itu mau dipersiapkan sama Presiden Soekarno
untuk menggantikan beliau kalau beliau tidak ada. Pada tahun 1965, kegaduhan dan suhu politik di lingkungan pemerintahan kian memanas setelah Badan Intelijen saat itu BPI yang semula berada di bawah kendali Hankam diambil alih oleh Wakil Perdana Menteri Subandrio. Saat itu tersiar isu adanya sejumlah jenderal Angkatan Darat yang tidak taat kepada Bung Karno. Dari desas-desus ini, kemudian muncul isu Dewan Jenderal yang ikut memicu. Saat itu tersiar isu adanya sejumlah jenderal Angkatan Darat yang tidak taat kepada Bung Karno. Dari desas-desus ini, kemudian muncul isu Dewan Jenderal yang ikut memicu terjadinya rangkaian kekacauan dan turbulensi politik yang bukan hanya merenggut nyawa Ahmad Yani dan sejumlah jenderal Angkatan Darat, tapi juga mengubah jalannya sejarah politik di Indonesia. Begitu bapak saya tutup pintu, madepnya ke jalan dari belakang, pakai senjatanya Thompson. Inilah bekas rumah Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang nomor 67 Menteng, Jakarta, yang kini menjadi Museum Sasmitaloka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani. Di rumah inilah pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, Jenderal Ahmad Yani gugur setelah ditembak sejumlah anggota pasukan Cakrabirawa dalam peristiwa yang kini dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965. Bagi anak-anak Ahmad Yani, tragedi berdarah yang merenggut nyawa ayah mereka tidak pernah bisa mereka lupakan. Jamnya kira-kira antara setengah 4 jam 4. Itu Cakrabirawa mbak, udah masuk ke dalam. Intinya sih ada 5 orang gitu yang masuk ke dalam sini, yang dalam sini. Kalau di belakang di ya, ratusan. Datangnya juga bukan pakai satu mobil, pakai bus, pakai truk datang. Jadi rame, penuh. Ini yang jaga, nggak dilucutin semua. Jadi ditanya, ada bapak nggak? Ada, tolong dibangunin. Tolong bangunin karena bapak mau dipanggil presiden. Banguninlah bapak sama Edi. Keluar bapak dari kamar. Inilah kejadiannya ini di kisah ini. Ada dialog, ada pertengkaran antara Cakrabirawa dengan bapak kita. Ini yang dibangunin kan bintang 3 ya, seorang jenderal. Jadi dialognya itu nggak sopan gitu loh, agak membentak dan kasar. Kemudian bapak dipanggil presiden kan? Adik saya bapak dipanggil presiden segera. Saya bilang, saya ganti baju dulu, mandi dulu, ya kan? Gak usah, langsung aja sekarang. Nah disitulah hari Sabtu Cakrabirawa dipukul oleh ayah saya. Ini rame mbak ini, suara sama suatu sepatu itu ya. Bangun saya. Saya sembunyinya di belakang tembok di sini sambil lihat itu. Begitu bapak saya tutup pintu, madepnya ditembaklah dari belakang. Pakai senjatanya Thompson. Bukan ditembak sekali pak, diberondong. Jatuhlah bapak di sini. Tapi waktu itu belum meninggal. Sempat saya mau peluk, tapi ini cepat mbak. Ini suara kan bergegar, suara tembakan itu keras sekali kan. Bangunlah mereka. Mbak Yuni yang di belakang bangun, Mbak Jui di sini bangun, ya kan, semua bangun lah. Dia cuma tanya ada apa tuh, ada apa gitu kan. Saya bilang bapak ditembak tuh. Waktu saya mau meluk sebelumnya, karena kejadian cepat, nggak boleh. Mau pegang itu nggak boleh. Akhirnya dipeganglah kakinya bapak itu, diseret-seret. Itu di depan mata kita ada satu orang Cakrabirawa siap dengan senjatanya. Siapa yang keluar kami tembak. Pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah Jenderal Ahmad Yani dan 5 jenazah perwira tinggi Angkatan Darat lainnya ditemukan di dalam sebuah sumur di daerah Lubang Buaya, pinggiran Jakarta. Tanggal 4 kita pulang ke sini lagi, malam kita dibawa ke Mabes Angkatan Darat. Di sana udah ada peti-peti itu sudah ini, baunya gitu, bau sekali mbak.
udah dikasih dupa dan sebagainya, tetap aja nggak bisa itu. Dan semua orang sudah laki jadi perempuan, bangkai ya 5 hari. laki perempuan nangis mbak, semuanya tentara-tentara tuh. Kematian Jenderal Ahmad Yani membuat keluarga dan banyak orang yang mengenalnya sangat berduka. Tidak terkecuali Presiden Soekarno yang dikenal dekat dengan dirinya. Saat menghadiri pemakaman Ahmad Yani di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Bung Karno tidak kuasa menahan tangis di depan pusara jenderal yang sangat disayanginya ini. Pada tanggal 5 Oktober 1965, bersamaan dengan hari pemakamannya, Ahmad Yani dan 6 perwira angkatan darat lain yang gugur dalam tragedi 1 Oktober 1965 dianugerahi gelar sebagai pahlawan revolusi. Pangkat militer Ahmad Yani dinaikkan 1 tingkat secara anumerta, dari letnan jenderal menjadi jenderal. Bapak orangnya berani mas waktu itu. Dan percaya diri. Itu masalahnya juga, terlalu percaya diri. Berani, percaya diri, Nggak takut. mengambil keputusan juga yang tepat ya. Pokoknya kalau dibungkus mah itu bagus itu. Aku semua. Menurut kami, menurut kami, menurut orang lain kami juga nggak tahu. Tapi menurut keluarga itu orangnya memang tegas. Waduh, dia sih cintanya sama negara bukan. Nggak ada duanya. Sejarah mencatat, nama Jenderal Ahmad Yani tidak hanya tertulis tebal sebagai sosok perwira dengan keberanian, kecerdasan, dan karir militer gemilang, namun juga sebagai seorang pejuang yang meninggalkan banyak jejak teladan. Tak hanya dalam perang mempertahankan kemerdekaan, namun juga dalam perjuangan mempertahankan cita-cita, filosofi, dan keutuhan negara Republik Indonesia.